Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan lainnya sehingga kita dapat menghirup aroma-aroma keimanan, nikmatnya keislaman, dan juga kita dapat beribadah, mencintai Al-Quran dan berinteraksi kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mempelajarinya. Itulah makna daripada kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran ini sumber kemuliaan, sangat-sangat mulia. Nih, kalau kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, banyak orang menanyakan, kita ini hidup itu pengen jadi apa sih? Kita tuh tujuan kita hidup itu untuk apa sih? Berbagai orang di luar sana, ada yang sudah sangat kaya raya, ada yang sudah sangat cerdas, bahkan sudah memiliki apapun, namun di akhir hayatnya mereka bingung. Sehingga bahkan ketika hendak meninggal, hartanya yang ada bukan mereka yang menikmatinya, namun keluarganya, anak-anaknya, dan entah berantah kemana-mana. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun itu, dan bagaimanapun caranya turunnya, dan aspek-aspek yang menyentuh pada Al-Quran, melekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Contohnya siapa? Kepada siapakah Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ini menjadi Nabi yang paling mulia, penutup para Nabi. Nabi Musa ketika ingin menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku. Namun bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah tidak meminta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Bukankah telah kami mudahkan urusanmu? Betapa mulianya Rasulullah, sehingga Rasulullah karena kemuliaan Al-Quran diangkat menjadi Nabi yang paling mulia, Rasulullah. Lalu kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada umat Rasulullah. Umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Dalam Al-Imran, Quran surat Al-Imran juz keempat nomor halaman 64, posisi sebelah kiri baris paling atas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Siapakah mereka? Itulah mereka yang mengatakan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah. Dan juga karena kemuliaan Al-Quran turun kepada umatnya Rasulullah, jadilah umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Di mana tatkala seluruh umat nabi-nabi terdahulu, umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka hendak masuk ke surga, ditahan oleh Allah. Tahan dulu, jangan masuk dulu, tunggu sebelum umatnya Rasulullah masuk. Setelah umat Rasulullah masuk, baru mereka diperbolehkan masuk. Mengapa? Karena kemuliaan Al-Quran yang melekat pada manusia. Di mana Al-Quran diturunkan? Di Arab, di Makkah, di Madinah, sehingga turunlah ayat Al-Quran, wa hadzal baladil amin, dan kami jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Arab Saudi dijadikan Allah aman karena tempat diturunkannya Al-Quran. Dan seperti lagi adalah Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling aman, kota yang subur, kota yang makmur. Bayangkan, dulu ketika Al-Quran belum diturunkan, Arab Saudi adalah tempat yang tandus, tempat perzinahan, pembunuhan, berbagai macam budaya keburukan berada di sana. Namun ketika turun Al-Quran yang tadinya pemukul menjadi perangkul, tadinya penista menjadi pecinta, Al-Quran merubah seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Lalu kapankah diturunkan Al-Quran? Yakni pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, sehingga pada malam tersebut menjadi malam yang sangat mulia. Bahkan momentum tersebut adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengapa malam tersebut menjadi malam yang begitu mulia? Karena pada malam tersebut turunlah Al-Quran, sehingga menjadi malam yang sangat mulia. Betapa banyak ya kemuliaan yang Allah berikan pada aspek-aspek yang melekat pada Al-Quran.
tahu lagi apa? Melalui siapa Al-Quran turunkan? Melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril diangkat oleh Allah menjadi malaikat Ruhul Qudus, ruh yang kudus, ruh yang suci, malaikat para pemimpin malaikat. Itulah malaikat Jibril. Mengapa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena melalui malaikat Jibril lah Al-Quran diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan kan betapa banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan pada orang-orang pada aspek-aspek. Itu baru aspek saja. Ketika ia melekat pada Al-Quran, ia berkaitan dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan yang begitu besar. Apalagi seorang manusia ketika berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka Allah akan memberikan begitu besar kemuliaannya. Bahkan dalam satu hadis, Aqra'ul Quran fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sehingga di yaumil akhir nanti, di yaumil qiyamah nanti, di mana tidak ada satupun penolong, tidak ada yang bisa menolong kita, namun Al-Quran datang mencari li ashabi, mencari sahibnya, mencari kawan karibnya. Hei, mana nih dulu yang mencari-cari aku? Dulu siapa yang mencintai aku? Dulu siapa yang membaca aku? Sehingga Al-Quran datang di yaumil akhir nanti menolong kita, menolong sahibnya, menolong orang-orang yang dulu berinteraksi dan mencintainya. Anak-anakku sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita cintai Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita jaga Al-Quran, sehingga Allah akan memberikan begitu besar kemuliaannya kepada kita. Pak Ustadz, sebagai penutup, kasih motivasi dong Pak Ustadz. Iya, manusia tidak dapat merubah isi Al-Quran, tetapi Al-Quran dapat merubah hati manusia, bahkan merubah kehidupan manusia. Maka apalagi yang kita tunggu? Segera kejar Al-Quran. Man arodat dunya fa'alaihi bil Quran. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka kejarlah Al-Quran. Man arodal akhirah, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka kejarlah Al-Quran. Wa man arodahuma, jika kamu menginginkan kedua kebahagiaan tersebut, fa'alaihuma bil Quran, maka kejarlah Al-Quran. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita kejar kemuliaan Al-Quran. Masih banyak sekali manfaat yang kita dapatkan daripada kemuliaan Al-Quran yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu di sini. Tapi insya Allah ketika kita merasakannya, kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan satu persatu, satu demi satu, perlahan semua akan kita dapatkan dan Allah akan berikan. Yang terpenting adalah luruskan niat, jaga hati, dan senantiasa memberikan amalan-amalan tersebut hanya untuk Allah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Usama, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.